Season 2 Episode 9. Kuatkan penjagaan kalian selama aku tidak di rumah. Aku yakin mereka sudah bisa mengetahui tempat ini, ujar Dante. Mereka sudah mengetahuinya, Tuan. Kami akan menjaga rumah ini dengan ketat, jawab salah satu. Shit. Deret, deret. Lenguh Cinta terbangun karena suara ponsel yang begitu nyaring di ruangan ini. Ia melepaskan pelukan Dante padanya, begitu kuat sehingga membuat Cinta kesusahan. Ketika melihat nama Danita yang tertera di screen, Cinta kecewa. Dia langsung membangunkan Dante dan memberikan pria itu ponselnya. "Siapa?" tanya Dante, belum terlalu sadar. "Danita," jawab Cinta singkat. Dia hendak turun dari ranjang, tapi Dante menariknya. "Ini pasti Javon," bisik Dante mengecup pipi istrinya singkat. Dan benar aja, ketika Dante menjawab panggilan video call dari Danita, yang muncul adalah wajah tampan putranya. Javon terlihat begitu bersemangat, seperti tidak ada masalah yang terjadi. Padahal dia tidak tahu kalau kedua orang tua Dante sudah berencana untuk membawanya ke Italia, rumah kedua orang tua Dante. "Papa pulang," ujar Javon pertama kali ketika melihat wajah papanya di layar. Sangat yakin kalau teriakannya memenuhi ruangan di sana. Ketika Javon melakukan video call, sebisa mungkin Cinta masuk ke video. Ia menghindar dari Dante. Namun pria itu malah menariknya lebih dekat. Bahkan mereka sengaja bermesraan di depan Javon. Tahu kalau di sampingnya pasti ada Danita yang mengawasi. "Papa akan pulang kalau Mama juga pulang," jawab Dante ngasal. Hal ini membuat Cinta langsung mencubit perut Dante, sampai pria itu mengadu kesakitan. Bukannya balas cubit, Dante malah menghujani Cinta dengan kecupan, tanpa menyembunyikannya sedikit pun dari Javon. Ia hanya ingin menunjukkan pada putranya itu kalau papanya sangat menyayangi mamanya, dan tidak mau tergantikan oleh perempuan lain, apalagi kembali ke perempuan yang sama. "Siapa suruh Mama pergi dari rumah?" tanya Javon ketus, seakan-akan ada yang menyediakan skrip menyakitkan untuknya. Sontak, balik Dante maupun Cinta seketika membatu ketika mendengar putranya mengatakan hal itu. Dante dan Cinta saling tatap. Melalui tatapan itu, Dante meyakinkan Cinta kalau semuanya akan baik-baik aja. Dante hendak memutuskan panggilan video itu, tapi Cinta menghentikan Dante. "Jangan, kamu bicara aja dengannya, aku mau mandi," ujar Cinta. Dante membantu Cinta turun dari ranjang, sampai ke dalam kamar mandi. Ia juga mengambilkan handuk untuk perempuan itu. "Nanti sebelum pulang, ayo kita pergi beli barang-barang," ajak Dante dan hanya dibalas anggukan saja oleh Cinta. Cinta membelakangi Dante, menunduk. Ia tidak mau Dante tahu kalau sebenarnya dia sedang menahan tangisnya. Ia kecewa mendengar putranya mengatakan hal itu. Dante keluar dari kamar mandi setelah lama memperhatikan punggung istrinya. Ia keluar tapi perasaannya tidak menentu. "Papa akan menghubungimu lagi nanti," ujar Dante singkat pada Javon, mematikan ponselnya, melemparnya ke ranjang dan masuk ke kamar mandi. "Aku mohon biarkan aku sendiri," pinta Cinta, suaranya sudah bergetar. "Aku tidak akan melakukan apapun, aku hanya ingin menunggumu saja di sini," ujar Dante. Cinta diam, dia masih membelakangi suaminya, berdiri di bawah pancuran shower. Air itu membaur dengan tangisnya. Tubuh Cinta bergetar, suara tangisnya terdengar jelas di ruangan ini dan itu semua didengar oleh Dante. Ia diam, tapi tangannya terkepal kuat, berperang sendiri dengan perasaannya, antara memilih salah satu atau mengambil resiko besar demi menyelamatkan keduanya. Tidak tahan mendengar tangisan istrinya, Dante keluar, menutup pintu dengan suara yang keras. "Aku juga tidak ingin meninggalkan rumah, tapi kamu yang menginginkannya, putraku," tangis Cinta. Ia rapuh, tak tahan sampai terduduk memeluk dirinya sendiri. Sesenggukan suara tangis mensiratkan luka mendalam. Di bawah riakan air itu, Cinta menumpahkan keluh kesahnya, sengaja semakin memperbesar intensitas airnya supaya Dante tidak mendengar suaranya dari luar. Stres yang dirasakan oleh Cinta saat ini tidak main-main. Terlebih dia sedang hamil, segala sesuatu yang terasa begitu labil baginya.
Ia bahkan sampai mengerut rambutnya sendiri saking tidak bisa mengontrol perasaannya. Cukup lama menangis, akhirnya Cinta menyudahi. Ia mematikan shower, susah payah untuk bangun. Ia menjadikan beberapa tumpuan di dekatnya untuk bangun. Tapi ketika ia sudah hampir berhasil, malah kepalanya terasa begitu sakit, pusing dan ia terasa seperti memutar. Pandangannya menjadi gelap. Bruk, Ana! Cinta pingsan. Untungnya tidak lama dari itu, Dante masuk dan langsung membawanya keluar. Ia tidak langsung dilarikan ke rumah sakit, melainkan anak buah Dante memanggilkan dokter untuknya. Ada 2 dokter yang datang, salah satunya dokter kandungan. Pemeriksaan telah usai. Cinta sudah takut kalau kedua dokter itu mengatakan hal yang sebenarnya pada suaminya. "Pak, saya perlu mengatakan hal yang serius. Bisakah?" tanya dokter yang pertama kali memeriksa. Dante mengangguk, namun ketika dia hendak mengajak dokter itu, ponselnya berdering. Entah itu dari siapa, tapi sukses membuatnya mengundurkan niatnya untuk bicara dengan dokter tersebut. "Maaf, saya harus angkat panggilan penting ini dulu. Dokter bisa bicara dengan istri saya," ujar Dante. Dokter itu mengangguk dan mendekati Cinta. Untung saja keduanya adalah perempuan. Jika tidak, mana mungkin Dante membiarkan kedua dokter ini berada di satu ruangan dengan Cinta. "Maaf kalau saya lancang, tapi bisakah kalian menyembunyikan penyakit saya?" pinta Cinta. Tidak ada yang bersuara. "Saya hanya ingin menagih hak saya sebagai pasien, memberikan saya kenyamanan, termasuk di dalamnya merahasiakan penyakit saya. Bisakah Anda melakukannya untuk saya selaku pasien Anda?" tanya Cinta lagi. Dia kekeh tidak mau Dante mengetahui penyakit yang sebenarnya. "Ini bisa membahayakan Anda sekaligus kandungan Anda, Ibu Cinta. Kami tidak bisa mengambil resiko terburuk jika sesuatu terjadi. Ini sangat beresiko kalau tidak diobati dengan cepat. Terlebih Anda mengidap anemia, sulit untuk mempertahankan kandungan Anda," jelas salah satu dokter. "Biarkan itu menjadi tanggung jawab saya. Tugas kalian berdua hanyalah memberikan diagnosa palsu kepada suami saya. Saya harap kalian berdua bisa memenuhi hak saya sebagai seorang pasien," ujar Cinta terdengar dingin. Tatapannya kosong, akan tetapi tangannya tak henti-henti mengelus perutnya sendiri. Ia juga tidak peduli ketika kedua dokter itu menjelaskan segala hal apabila dia mengambil langkah cepat. Menganggapnya bak angin lalu. Penjelasan dokter itu seketika terhenti ketika Dante masuk. Keduanya khawatir tidak tenang. Dante duduk di dekat Cinta, ia mengelus perut buncit Cinta. "Istriku kenapa, Dok?" tanya Dante. Cukup lama tidak ada yang menjawab. Cinta sampai menatap tajam kedua dokter tersebut agar mereka memenuhi permintaannya. Ini memang salah, tapi entahlah. "Ibu Cinta hanya kelelahan dan sedikit stres saja, Pak. Hal ini sedikit mempengaruhinya dan juga kandungannya. Kedepannya Bapak bisa memperhatikan Ibu Cinta lebih intens lagi," jelasnya. Kini giliran Dante yang menatap kedua dokter itu intens. "Kalian tidak salah mendiagnosanya kan?" tanya Dante. Keduanya menggeleng. "Baiklah, nanti saya akan transfer untuk pembayarannya. Nanti anak buah saya yang akan mengantar kalian lagi," ujar Dante. Kedua dokter itu keluar dari kamar Cinta. Dante membantu istrinya duduk senyaman mungkin dengan mengatur bantal yang digunakannya. "Aku pulangnya besok aja ya?" tanya Dante. Ia menatap istrinya khawatir. Ini belum seberapa dibandingkan ketika melihat istrinya yang pingsan. Saat itu ia begitu menggila, berteriak meminta anak buahnya untuk memanggil dokter dengan cepat. Ia menangisi istrinya sambil menghangatkan badan istrinya. Ia melakukan segala cara untuk membangunkan istrinya percuma. Cinta tak kunjung siuman. Setiap detik rasa khawatir Dante semakin melunjak. Anak buahnya lah yang menjadi samsak paling empuk untuk keresahannya. "Kamu sudah janji pada Zafon kalau pulang hari ini. Jangan buat dia kecewa dan ujung-ujungnya menyalahkan mamanya lagi," jawab Cinta telak. Cinta menyampingkan tubuhnya, tidak lagi menatap Dante. Selamanya, Cinta tidak akan tenang. Dia akan terus dihantui oleh masalah dalam hidupnya. Kasur sedikit melesak, Dante ikut berbaring di samping Cinta. Pria itu memeluk istrinya erat, menyelimuti istrinya dengan selimut yang tebal. "Kalau begitu, nanti malam saja aku pulang, atau besok pagi-pagi sekali. Untuk baju dan lainnya, nanti aku minta mereka yang membawakannya untukmu," bisik Dante. "Pulanglah malam ini," ujar Cinta. "Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini, sayang?"
Coba kamu bayangkan bagaimana khawatirnya aku ketika menemukanmu pingsan di kamar mandi, ujar Dante. Bagaimana jadinya kalau kamu meninggalkanku dalam keadaan tak bernapas sedikit pun sayang? Tanya Cinta dalam hatinya. Air mata itu meluncur seiring dengan kekecewaan batinnya. Kamu pulang malam ini atau jangan temui aku sama sekali selama 6 bulan. Kamu pilih aja, ujar Cinta. Tentu saja aku memilih opsi pertama. Aku bisa gila selama itu, tidak menemuimu, jawab Dante cepat. Cinta hanya tersenyum tipis mendengar Dante mengatakan itu, seperti ada nada kepasrahan di dalam dirinya. Cinta menarik tangan Dante yang berada di perutnya, mencium tangan itu lama dan memeluk lengan Dante, mencoba tidur dalam keadaan yang demikian. Tapi ia lupa kalau air matanya tetap mengalir. Kini air mata itu mengenai telapak tangan Dante yang langsung membuat Dante membalikkan badan Cinta. Ia tak mengatakan apapun, hanya memeluk istrinya. Semakin kamu menyembunyikannya, aku akan semakin mencari tahu sayang, batin Dante. Sore harinya, Cinta nekat mengambil ponsel Dante ketika pria itu berada di luar rumah. Cinta menghubungi Danita. Ia takut sekaligus khawatir kalau nanti hal ini diketahui oleh suaminya. Berjalan bolak-balik tidak karuan, panggilannya belum diterima sedikit pun. Menyerah. Sudah 3 kali dia menelepon, tapi tidak diterima sedikit pun oleh Danita. Cinta mengembalikan ponsel suaminya ke tempat semula. Ketika ia hendak keluar dari kamar, ponsel Dante berdering. Ia langsung melihat dan serasa mendapatkan jackpot. Danita lah yang menelepon. Dengan semangat, Cinta menggeser ikon hijau. Dia hendak berbicara lebih dulu, tapi malah langsung terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan Danita setelahnya. "Iya sayang," tanya Danita. Perempuan itu tidak tahu kalau yang teman bicaranya saat ini adalah Cinta, istri sah mantan suaminya. "Kenapa menghubungiku, Miss Me?" "Ini aku," ujar Cinta langsung. Suaranya dingin. "Oh kamu, si penyewa rahim?" tanya Danita, kembali mempertanyakan label itu. Tentu saja Cinta kecewa. "Aku hanya ingin bicara dengan putraku. Bisakah kamu memberikan ponselmu sebentar padanya? Aku ingin bicara dengannya," ucap Cinta. Danita menertawakan Cinta. "Bagaimana rasanya? Sakit bukan tidak disukai oleh orang kekasih? Bukankah kita sama aja? Dulu aku tidak disukai suamiku yang pada akhirnya menjadi suamimu. Itu semua bermula ketika kamu hadir di tengah keharmonisan hubungan kami. Tapi kini aku sudah membalas perbuatanmu. Aku merebut putramu. Dia lebih menyayangiku dibandingkan denganmu, si perempuan penyewa rahim." Cinta mengepalkan ponsel itu kuat. Ia benci kembali dipanggil demikian. Mana mungkin seorang anak akan lebih menyayangi orang lain dibandingkan orang tuanya sendiri. Kamu hanya mimpi, Danita. Sejatinya kamu hanyalah orang perebut kebahagiaan. Kamu terlalu menyukai kisah manis keluargaku kan, sampai membuatmu ingin mencurinya. "Enak aja," bentak Danita langsung. "Terima saja kenyataannya, Danita. Tidak ada hal yang baik yang berpihak kepadamu," ujar Cinta lagi. "Kamu yang seharusnya menerima kenyataan, Cinta. Sebentar lagi kehancuran mendatangimu, menyakitimu tanpa ampun. Ingat ini, Zafon sudah di bawah kendaliku. Sebentar lagi Dante juga demikian. Dia akan mengikuti putranya. Semuanya perlahan akan berada di bawah genggamanku," ucap Danita. Cinta diam. Dia tidak tahu mau mengatakan apa lagi setelahnya. Dia hanya bisa memainkan kain bajunya gugup. "Mama Danita." Itu suara Zafon. Dia sudah memanggil Danita dengan panggilan mama. "Apakah itu artinya aku sudah kalah?" tanya Cinta dalam hati. "Sayang." Cinta langsung mematikan ponsel Dante. Dia melemparnya ke ranjang dan keluar begitu saja dari kamar, bahkan mengabaikan tatapan curiga dari suaminya. Dante tidak mengambil ponselnya, melainkan menyusul Cinta. Ia mengikuti kemana langkah perempuan itu. "Sayang," panggil Dante, dan tidak digubris sama sekali oleh Cinta. "Sayang, ada apa?" tanya Dante. "Siapa yang kamu telepon?" tanya Dante sekali lagi. Cinta langsung berhenti, membalikkan badannya dengan cepat. Ia mendekati Dante, memegang kedua tangan pria itu. Menatap jemari Dante, lebih tepatnya ke cincin Dante dan Cinta di tempat yang sama.
Cinta menitipkan cincin pernikahannya pada Dante dan pria itu memasangkannya di jari kelingking miliknya. Terlihat begitu manis tapi menyakitkan dalam waktu yang bersamaan. "Ada apa?" tanya Dante. "Bisakah kamu berjanji satu hal kepadaku?" "Apa?" tanya Dante. Kini bukan cinta yang menggenggam tangan Dante, melainkan pria itulah yang menggantikannya. "Apakah kamu bisa menjamin melakukannya untukku? Aku tidak mau kamu melanggarnya." Dante semakin penasaran dan tidak sabar. Memangnya apa itu? Cinta menatap tepat ke arah mata Dante, memikirkan kembali apakah langkah yang ia ambil saat ini sudah tepat atau belum. Ia menggeleng, melepas tangannya dari genggaman Dante. Ia malah berjalan ke dapur mengambil minum. Setelah habis tanda 1 gelas, Dante mengambil gelas itu dari Cinta. Mengelap sedikit sisa di pinggir mulut istrinya dengan ibu jarinya. Dante mengemut ibu jari yang tadi dipakai untuk mengelap pinggir mulut Cinta. "Katakan, apa yang harus aku janjikan padamu?" pinta Dante penasaran dengan yang dikatakan Dante sebelumnya. "Jawab pertanyaanku. Misalnya suatu hari nanti orang yang kamu sayang pergi dan tidak akan kembali lagi. Apakah kamu akan mencari yang lain, yang bisa menemani harimu, yang bisa menyemangati setiap hal yang kamu lakukan?" Dante menatap Cinta, mencoba mengartikan apa yang dikatakan istrinya. "Memangnya kemana kamu akan pergi dan tidak akan kembali?" tanya Dante. Cinta terdiam, matanya terlihat gugup ketika Dante menatapnya. "Cukup jawab pertanyaanku Dante, bukan malah bertanya," ujar Cinta. "Kalau begitu, kini giliranku. Jawab aku dengan jujur. Apa yang sekarang sedang kamu sembunyikan, sampai-sampai aku tidak boleh mengetahuinya?" "Aku tidak menyembunyikan apapun," jawab Cinta. Ia berbohong untuk kesekian kalinya. "Jelas-jelas kamu menyembunyikannya. Aku kecewa sama kamu, Ana. Kamu egois, tidak memikirkan perasaanku. Percuma aku berjuang sendirian, sedangkan kamu malah ingin menghindar dariku," ungkap Dante, meninggalkan Cinta di dapur sendirian. Sebelumnya, Cinta bisa melihat kekecewaan dalam mata Dante. "Ayo kita pulang." Itu adalah suara Dante. Tidak lama setelah itu, terdengar suara mobil yang meninggalkan rumah ini. Cinta masih terdiam di dapur. Dia duduk di kursi depan meja dapur, memikirkan hal yang dia lakukan beberapa waktu lalu. "Inilah alasanku tidak mau memberitahu kalian penyakitku. Ini juga alasanku tidak mau berobat. Aku takut mengecewakan kalian," ujar Cinta. Ia tidur di lipatan tangannya. Tatapannya mengarah pada pisau tajam yang tertempel rapi oleh magnet. "Pada akhirnya, sebelum aku meninggalkan mereka, akulah yang lebih dulu ditinggalkan," gumamnya lagi.